Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan kita hari ini berjudul Hal yang harus berjalan bersamaan, partnya yang keempat. Kita sudah belajar banyak hal, apa hal yang harus dijalankan secara bersamaan dan tidak bisa terpisah. Karena jika salah satu saja yang dilakukan, maka satunya akan jobo, akan timpang. Dan itu tidak baik saudara. Dan hari ini kita akan belajar lagi apa yang dikatakan Alkitab, hikmat apa yang diberikan untuk kita bisa lakukan berjalan harus bersamaan. Terdapat di Amsal pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-11. Begini bunyinya, orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Dan hal yang harus berjalan bersamaan lagi yang harus kita pelajari adalah mencintai kesucian hati atau punya hati yang suci, yang bersih, yang tulus, yang baik, dan manis bicaranya. Ini adalah dua hal yang harus berjalan bersamaan saudara. Kenapa? Orang yang hanya memiliki kesucian hati atau hati yang murni, bersih, tapi tidak manis bicaranya, dia akan tetap dibenci banyak orang. Karena kalau ngomong tuh istilahnya bahasa Ibraninya ceplas-ceplos katanya. Kalau ceplas-ceplos, padahal hatinya baik nih orang, tapi cara ngomongnya itu loh, etika ngomongnya itu loh kurang baik. Ketika kita melakukan hal tersebut, memang hati kita dinilai Tuhan baik, tapi di mata orang kita akan dibenci. Karena cara ngomong kita tidak baik, tidak manis bicaranya, tidak ramah, tidak baik. Tapi ketika kita hanya memiliki bibir yang manis saja, bicaranya, ramah bicaranya, tapi hatinya tidak suci, tidak bersih, tidak pure dikatakan, maka saya percaya bahwa perkataan yang manis itu punya motif yang banyak, punya maksud yang jelek terkadang, punya maksud untuk memanfaatkan, punya maksud untuk mencari keuntungan pribadi. Maka bibir yang manis, yang ramah tapi tidak disertai dengan hati yang bersih, itu akan menjadi ular, sesuatu yang berbahaya bagi orang lain. Itu sebabnya saudara, mari kita belajar dari Amsal ini bahwa hati yang bersih itu harus disertai dengan attitude yang baik juga, perkataan yang baik juga. Dan sebaliknya, perkataan yang bersih harus disertai dengan hati yang bersih juga. Karena dikatakan tadi di lanjutannya akan menjadi sahabat raja. Orang yang penting, orang yang keputusannya dianggap, orang yang dihargai. Orang yang dihargai itu akhirnya bisa menolong orang lain juga. Itu sebabnya saudara, mari kita melakukan ini bersamaan. Jangan satu saja. Jangan pilih, oh Tuhan lihat hati, tapi perkataan kita sembarangan. Oh perkataanku baik, dinilai orang baik, tapi hatinya busuk, hatinya mengingini keuntungan sendiri saja. Itu juga tidak baik saudara. Hanya baik di pandangan manusia tapi tidak baik di pandangan Allah. Alangkah bijaksananya kita jika kita baik di hadapan Allah dan baik di hadapan manusia. Sehingga Tuhan melihat kita disenangkan dan manusia ketika melihat kita, nama Tuhan yang dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati.